Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mari kita memulai pembelajaran hari ini diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dengan pembacaan doa hari ini, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan menjadi berkah ya. Sekarang mari kita memeriksa kehadiran dulu ya. Siapa aja nggak hadir? Ahmad Maulana, Faris. Ya kenapa nggak hadir? Oh sakit. Baik, Ibu absen dulu ya. Afil Isyonda. Ahmad Farida. Sekarang kita periksa kerapian pakaian dulu ya. Nah, Ibu periksa hari ini siapa kira-kira yang tidak memakai seragam lengkap. Alhamdulillah kalau Ibu lihat nih semuanya berpakaian rapi hari ini. Jadi jangan hari ini saja ya, setiap hari harus berpakaian rapi. Kelas hari ini juga tertata dengan baik ya. Jadi pastikan juga kalian duduk dengan nyaman untuk belajar. Kira-kira sudah nyaman duduknya? Sudah. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan semangat. Ya, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat materi kita yang telah lalu pada bab sebelumnya? Iya, lebih dekat kepada Allah yang sangat indah namanya. Kalau tidak kenal, maka kita tidak sayang. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang toharah. Apa itu toharah? Bersuci, ya kan? Itu artinya adalah bersuci. Karena kaitannya dengan pembelajaran yang telah lalu. Karena kita sudah mengenal Allah. Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Maka kita menghadap Allah dalam keadaan suci. Pernahkah kalian melaksanakan toharah selama ini? Dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kalian lakukan sebelumnya? Mandi. Kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan diri kita. Saat kita menghadap Allah, yaitu dalam melaksanakan sholat, maka tubuh dan jiwa kita harus bersih dan suci. Nah, Ibu akan memotivasi kita untuk mengapa kita harus belajar tentang toharah ini. Ya, Ibu akan memutar video pendek tentang pentingnya toharah itu ya. Silahkan disimak videonya ya. Seketika itu menghancur berantakan terimamu, kembali itu seperti sedia kala. Laki-laki itu berkreasi, namun selama didengar oleh semua makhluk, kecuali golongan jin dan manusia. Nah, berdasarkan video tadi, kenapa kira-kira lelaki di dalam video itu yang diceritakan disiksa dengan keras di alam kuburnya? Karena tidak melakukan toharah. Iya, betul sekali. Apa toharah yang tidak dia lakukan? Iya, habis dia kencing, dia tidak melakukan toharah. Pernah nggak kalian kencing tidak toharah? Tidak. Waktu SD ada? Ada. Waktu TK? Ada. Tetapi sekarang kalian sudah tahu ya, di SMP ini kalian tidak lagi melakukan itu ya. Nanti jangan perkara kecil, ibadah yang kalian lakukan akan sia-sia. Nah, berdasarkan kisah tadi, maka cakupan materi kita hari ini yaitu tentang toharah ya. Toharah itu penting ya, karena berkaitan dengan menjaga kesucian fisik dan spiritual kita saat hendak beribadah, terutama ibadah sholat. Nah, jadi kan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui metode diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian toharah ya, atau bersuci dan menceritakan kaitannya dengan sholat secara baik dengan menggunakan kata-kata sendiri secara lugas dan tegas. Kemudian melalui metode ceramah plus tanya jawab, peserta didik mampu membedakan antara hadas dan najis dan menceritakan cara mensucikannya dengan baik dan benar. Ya. Jadi kan ada teknik penilaian yaitu tes asesmen awal yang bertujuan untuk mengukur pemahaman awal kalian terhadap materi pelajaran ini ya. Nanti akan ada tes formatif dengan teknik penilaian kinerja yang melibatkan observasi langsung terhadap kemampuan dan penerapan pengetahuan kalian dalam situasi nyata ya. Sekarang coba bentuk berapa kelompok ya?
Coba bentuk 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Coba dibentuk 4 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD ya. Tapi sebelum itu kalian akan mengerjakan pretest dulu. Jadi taharah itu artinya apa? Bersuci dari najis dan hadas. Ya, taharah itu menjadi syarat wajib kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Pengertian taharah secara bahasa adalah suci, bersih, atau kebersihan. Secara istilah, taharah adalah suci dari najis dan hadas, atau membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Karena sebelum sholat kita perlu berwudu. Kenapa kita perlu berwudu dan apa kaitannya dengan sholat? Karena berwudu ini menghilangkan najis ataupun hadas dari tubuh kita. Sedangkan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di ketika sholat, kita harus suci fisik dan batin kita. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu waktu Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian terkait taharah ini, maka Ibu akan menyajikan video ya. Silahkan kalian tonton videonya. Sangat menegaskan bahwa kebersihan itu adalah bagian dari keimanan seseorang. Yang adalah keadaan suci dalam najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk Kita telah menonton video tentang semua bersih hidup jadi nyaman, yaitu tentang taharah. Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan pengertian taharah berdasarkan apa yang telah kita saksikan barusan. Nah, silakan angkat tangan jika ada yang ingin berbagi pengalamannya. Siapa yang ingin memulai? Iqbalur Rafa ya. Taharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah. Beribadah kepada Allah. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali ya, tepuk tangan untuk Iqbalur Rafa ya. Ibu akan mendemonstrasikan tata cara hidup bersih melalui poster tata cara berwudu ya. Jadi mari kita perhatikan dengan seksama poster yang akan Ibu sajikan di layar. Ini kan tata cara berwudu ya. Wajah disertai niat. Kadang-kadang orang salah, mereka niatnya itu di tangan. Tetapi yang sebenarnya itu adalah niatnya itu saat terkena air di muka, di saat itulah kita nih niat. Yang ke-10 itu di sini tidak tertib. Arti tertib itu adalah dia berurutan ya. Tidak boleh mencuci kaki dulu baru cuci kepala atau baru cuci muka. Dia harus berurutan dari nomor 1 sampai nomor 10. Berdasarkan pemaparan Ibu tadi tentang ini, adakah pertanyaan? Atau ada yang ingin mencoba untuk ke depan menunjukkan kepada Ibu mana yang rukun dan mana yang sunnah? Kalau ada silakan tunjuk tangan. Silakan ditunjukkan mana yang sunnah, mana yang rukun. Jadi mencuci tangan nih sunnah. Ya. Berkumur-kumur nih juga sunnah. Ya. Membasuh hidung sunnah juga. Ini membasuh wajah disertai dengan niat wajib. Itu rukun berarti ya. Rukun. Oke. Ini membasuh tangan sampai siku. Ini rukun. Ya. Ini membasuh sebagian rambut kepala rukun. Membasuh telinga sunnah. Membasuh kaki rukun. Berdoa
Berdoa setelah wudu sunnah. Tertib rukun. Iya, betul tidak? Betul. Tepuk tangan untuk Adit. Sedikit biar lingkungan kita bersih, Bu. Biar bersih. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Kenapa bisa menyebabkan sakit perut? Karena ketika kita sebelum kita makan, kuman-kuman itu menempel pada tangan kita, tetapi kita tidak membasuh tangan dan kita langsung memakan nasi, yang mana kuman tersebut ikut masuk ke dalam perut. Ya, akhirnya menyebabkan sakit perut ya, kalau tidak biasa menerapkan perilaku hidup bersih. Perilaku hidup tidak bersih itu juga akan menyebabkan, pernah kalian alami gatal-gatal? Nah, itu akibat perilaku hidup tidak bersih. Nah, Ibu mau kalian menerapkan perilaku hidup bersih dalam sehari-hari ya. Yang pertama sekali, kalian harus terbiasa mencuci tangan sebelum setelah menggunakan toilet atau setelah bermain di luar, kan kotor tuh berkuman. Jadi kan harus biasa hidup bersih ya, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Itu Ibu lihat udah pada bosan nih, udah pada jenuh. Ayo kita ice breaking dulu dengan senam otak. Dia tanya jawab, Ibu akan mengecek kembali pemahaman kalian tentang pengertian toharah. Ibu ingin tanyakan, apa itu toharah? Apa? Bersuci dari najis dan hadas. Apa kaitannya toharah dengan sholat? Dengan cara berwudu itu menghilangkan hadas ataupun najis. Dengan hilangnya hadas ataupun najis, sholat kita menjadi sah. Dan ketika kita menghadap Tuhan Yang Maha Esa, kita harus bersih fisik maupun batin. Apa perbedaan utama antara hadas dan najis? Oke. Adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawas dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara hadas dan najis. Ini adalah dua konsep penting ya. Najis dan hadas itu kadang-kadang dianggap sama. Yang sebenarnya itu tidak sama. Hadas itu terbagi dua. Hadas kecil dan yang menyebabkan kita berhadas kecil itu adalah yang pertama keluar kentut, tertidur, ya kan? Apalagi keluar sesuatu dari kubul dan dubur, seperti misalnya kita kencing, berak, dan lain sebagainya ya. Itu yang menyebabkan kita berhadas kecil. Cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Kemudian kalau apa yang menyebabkan kita berhadas besar? Apa? Adit, silakan. Bermandi. Maka cara mensucikannya bagaimana? Mandi wajib. Mandi wajib. Bagaimana mandi wajib itu? Mandi yang harus disertai dengan Niat. Membasuh seluruh tubuh disertai dengan niat. Kemudian najis ada terbagi berapa? Najis terbagi tiga. Yang pertama najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis ringan. Contohnya? Iya, cara mensucikannya itu cukup memercikkan air ke daerah yang terkena najis. Kemudian yang kedua adalah najis mutawassithah, yaitu najis sedang atau najis pertengahan. Najis mutawassithah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Bagaimana yang dikatakan dengan najis hukmiyah? Yang tidak terlihat. Contohnya nih, di sini ada air kencing kambing, misalnya tiba-tiba kambing masuk ke ruangan kita, dia pipis di situ, tergenang. Besoknya saat kita lihat pipisnya udah mengering, tetapi berarti itu namanya adalah najis
hukmiyah. Cara mensucikannya bagaimana? Dengan menyiram air ke daerah yang terkena najis. Kemudian ada najis ainiyah. Apa yang dimaksud dengan najis ainiyah? Najis yang terlihat najisnya. Contohnya di sini ada kotoran manusia atau kotoran hewan. Cara mensucikan bagaimana? Dihilangkan dulu najis ainiyahnya, kemudian disiram dengan air. Coba sebutkan contoh-contoh najis ainiyah. Apa itu najis mughaladah? Yaitu najis berat yang bersumber dari anjing dan babi. Gimana cara mensucikannya? Dibasuh secara 7 kali yang mana diantaranya salah satu air tersebut dibasuh dengan air tanah. Nah, nanti kita akan mempraktekkan ya di lain waktu ya cara mensucikan najis mughaladah yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi. Nah, sekarang Ibu akan membimbing kalian untuk mempraktikkan bersuci dari hadas kecil. Dalam hal ini kita akan mempraktekkan berwudu ya. Ya seperti itu ya sampai ke sela-sela jari ya. Bagusnya kan dengan mulut itu dengan hidung terus ya. Enggak, baca dulu niatnya yang ini jangan Ibu mau dengar bacaan niatnya. Nawaitu doa li raf'il hadas asrari fillahi. Ya. Ya. Buka dulu sendalnya. Ya. Kiri dulu atau kanan dulu? Itu juga diusap sampai ke sela-sela. Nah, sekarang waktunya untuk berdiskusi dalam kelompok yang mempunyai waktu 15 menit untuk berdiskusi dan mencari contohnya ya. Jadi pastikan untuk membahas dengan cermat dan mencatat hasil diskusi kalian. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik ya, waktunya sudah habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami. Contoh najis dalam kehidupan sehari-hari. Najis mukafafah, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Najis mutawasitah, darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang. Najis mughallazah, anjing dan babi. Nama kelompok Nurdin, arti Nurdin cahaya agama. Contoh najis dalam kehidupan sehari-hari. Najis mukafafah, bayi yang kencing yang mana bayi tersebut hanya minum ASI ibunya. 2. Najis mutawasitah, darah, nanah, bangkai binatang. 3. Najis mughaladah, terkena kulit anjing atau babi, atau najis yang berkaitan anjing dan babi. Kita menyucikan najis. Najis mukafafah, membersihkan atau mengusap air pada bagian terkena najis. Najis mutawasitah, mengalirkan air pada barang yang terkena najis.
najis muhaladah, basuh sebanyak 7 kali, 1 kali di antara dicampur dengan tanah. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya. Baiklah siswa-siswa ibu semuanya, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung pembelajaran kita. Nah baik, sekarang saatnya untuk kita rangkum pembelajaran hari ini bersama-sama. Mari kita tinjau kembali apa yang telah kita pelajari. Hari ini kita memahami taharah dan pentingnya kebersihan dalam ibadah kita. Kita juga belajar langkah-langkah wudhu dan mempraktekkan wudhu. Kemudian membahas jenis najis dan cara membersihkan najis ya sesuai dengan ajaran agama Islam. Intinya hari ini sudah sangat bagus sekali. Jadi kita telah memahami taharah, tetap praktikkan ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menerapkan perilaku hidup bersih. Nah, sekarang saatnya untuk melakukan refleksi. Silahkan isi lembar refleksinya yang ada di buku siswa masing-masing. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang alternatif atau solusi taharah dalam keadaan tertentu ya. Nah, kita akan mempelajari prosedur dan situasi di mana taharah atau tayamum dapat digunakan. Jadi pastikan untuk mempersiapkan diri dan membaca materi terkait tentang pembelajaran kita yang akan datang ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan pesan kepada kalian, tetap semangat dalam proses belajar, jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang belum dipahami, dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari. Nah, sekarang mari kita tutup kegiatan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.